Sebelum melakukan penyerangan dengan menembak pintu kaca kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, pelaku berinisial M mengirimi surat berisi ancaman sebanyak 6 kali. Pada surat kedua, pelaku mengarahkan tujuannya kepada Polda Metro Jaya dengan judul Sumpah yang Kedua. Dalam surat tersebut juga, pelaku menawarkan diri untuk dipenjarakan seumur hidup atau ditembak mati jika harapannya bisa bertemu Ketua MUI tidak dikabulkan. Terkait surat tersebut, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pelaku sudah 3 kali mengirimi surat kepada MUI. Pak, ini kan Bapak bilang tadi diteror kayak gitu ya, Pak? Bagaimana? Bahwa dia mengaku Nabi itu benar atau tidak? Dalam surat-suratnya yang terdahulu dia mengaku sebagai wakil Nabi. Apa keinginan dia di dalam surat itu yang dibaca? Yang kami apa? terima itu ada Keinginan 3 surat. Yang pertama, mereka minta pelaku ya, penyerang itu minta ketemu, dan surat itu sedang kami bahas di Komisi Pengkajian. Kemudian surat yang kedua, dia nadanya mengancam. Ya karena kami lembaga keagamaan tentu tidak perlulah kemudian kami membuat laporan segala macam, udah biasa lah kami di menerima surat-surat seperti itu. Itu surat diantar langsung atau lewat pos, Ya, Pak? diantar langsung oleh yang bersangkutan. Ada nggak sih tujuan ketemu pimpinan ini untuk apa gitu di surat itu? Kalau boleh di Ya dia hanya mengatakan ingin ketemu, itu aja. Tidak ada eksplisit untuk apa. Pak, ini diantar langsung oleh yang bersangkutan di Betul. sini, Pak. Berarti security-nya kan udah mengenali paling gampang. Ada yang ketemu langsung dan kenal. Namanya di sekretariat kami itu kan ada bagian persuratan. Surat itu diantar kapan, Pak? Terakhir 22 Juli 2022. Berarti hari ini bukan untuk mengantar surat Pak dia datang Ya, ke sini. penyerang itu. Setelah ini bagaimana Pak? Kalau ada lagi begini akan ditangkap seperti apa oleh MUI? Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi. Pak, berarti Pak, kenapa nggak ada penjagaan ketat Pak dari pihak MUI Pak, sehingga akhirnya pelaku bisa Kami kan kantor pelayanan umat, jadi tidak seperti kantor DPR. Ya siapa saja yang hadir kemari ya datang dilayani, terbuka 2 pintu itu ya. Pak, berarti surat itu belum direspon ya Pak sejauh ini? Dikaji, namanya juga surat, kan perlu dipelajari, dan kebetulan kan masuk di bulan Ramadan. Pak, kalau emang udah menerima surat itu dari Juli dan itu bernada ancaman, apakah tidak, maksudnya antisipasi lebih lanjut sehingga nggak kayak gitu? Antisipasinya udah koordinasi dengan lingkungan, dengan RT di sini, bahwa ada orang yang datang seperti ini. Sudah cukup saya kira. Kalau lihat dari substansinya Pak, apakah memang dia dari background tertentu, apakah memang benar-benar personal kan dari 3 surat tersebut kan konteksnya. Biar nanti Pak Polisi saja yang memprofiling siapa dia dan sebagainya. Kalau yang terluka itu seperti apa, 2 atau 3 dan seperti apa kondisinya? 2 orang yang terkena serpihan kaca, 1 yang terkena satu. Tapi yang 1 lagi itu security yang juga ikut terkena pecahan juga kaca. Kondisinya per jam ini Masih dirawat di rumah sakit. Insya Allah kita doakan bersama beliau segera. Pak, kan pelaku sudah mengancam dan sebagainya. Dan Bapak tadi bilang ini satu teror seperti itu. Apakah ada misal pengamanan khusus atau pengawalan untuk pimpinan MUI yang sepertinya diincar? Ke depan mungkin ya, insya Allah kami akan bekerja sama meminta nasihat dari para penyelenggara keamanan di Republik ini ya, polisi ke depan, supaya kami juga menjalankan tugas amanah sebagai Sodikul Hukuma sekaligus mitra pemerintah ya. Tentu akan ada SOP siapa yang mau masuk dan keluar. Kalau sekarang kan kita memang ya diterima saja semua juga gitu ya. Selain polisi sudah ada koordinasi dari Kementerian Agama mungkin sejauh ini. Ya saya kira yang menyelenggarakan keamanan kan polisi. Jadi ya mungkin kami minta nasihat bagaimana SOP-nya supaya orang masuk keluar tuh bisa terlihat identitinya. Anda pers kan, nah jadi tahu gitu kan. Nah itu silakan kan gitu. Kalau nggak ada jelas keperluannya, kemudian identitasnya ya mohon maaf kan gitu, ada penjagaan di sana kan. Gitu. Untuk pengamanan berapa hari ke depan bagaimana Pak? Soalnya kayaknya di belakang ada pintu masuk juga, ada masjid dan orang juga. Biasa-biasa aja kami ini menerima ini kan tadi sudah kami sampaikan, ini kan musibah. Ya moga-moga tidak terjadi lagi.
Itu saja ya. Kita bertawakal kepada Allah bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi lagi di Majelis Ulama Indonesia, dan untuk di masyarakat Indonesia supaya tidak terteror juga, karena ini Indonesia, Majelis Ulama